Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Maheran, NRP 0819040045 dari Program Studi D4 Teknik Perpipaan, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari tugas besar 2, mata kuliah metode numerik praktek dengan topik aliran bolak-balik melewati 4 silinder. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan pembahasan apa saja yang akan kita bahas nantinya. Di sini yang pertama ada studi kasus, lalu yang kedua ada MES, yang ketiga kondisi batas pada open form, dilanjutkan dengan kontrol simulasi, dan yang terakhir hasil simulasi. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni studi kasus. Dalam topik kali ini, studi kasus yang digunakan adalah gelombang air laut yang melewati 4 silinder penopang offshore lepas pantai. Di sini saya gambarkan seperti gambar yang saya cantumkan di slide berikut. Saya contohkan seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di sini terdapat domain permasalahan di mana variabel yang kita gunakan dalam pembahasan kali ini yakni sudut alfa sebesar 60 derajat, radius 1,5 kali D, lalu diameter silinder 1, frekuensi 0,1, amplitude 1, level 000, dan skala 100. Jadi di sini tergantung NRP masing-masing ya teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan saya nomor 42, NRP 0045. Nah, selanjutnya kita membahas MES. Di sini saya cantumkan contoh gambar dari plot block MES seperti yang sudah saya cantumkan di slide berikut. Lalu di sini juga terdapat jumlah MES, di mana dalam kasus ini kita dapati jumlah MES sebesar 17.116 dengan tipe MES yang digunakan dalam kasus ini adalah hexahedral, sehingga MES-nya nanti berbentuk kotak atau square, bisa juga disebut kubus, balok, atau prisma. Nah, pembahasan selanjutnya yakni kondisi batas dalam folder kasus open form. Nah, yang di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni file U, file P, dan file binary. Untuk file U, caranya dengan memodifikasi file U di folder 0 untuk inlet atas dan bawah sesuai domain permasalahan. Nah, domain permasalahannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sehingga didapati di sini frekuensinya tadi kita gunakan adalah 0,1, amplitudenya 1, skala 100, dan levelnya 000. Lalu ada file P dengan cara mengganti kondisi depan dan belakang menjadi empty sehingga nantinya menjadi seperti gambar yang sudah saya cantumkan di slide berikut ini. Lalu ada file boundary. Nah, untuk menyeting kondisi depan dan belakang menjadi empty, lalu ubah kondisi semua silinder menjadi wall, sehingga didapati nanti hasilnya pada open form seperti gambar yang saya cantumkan pada slide berikut. Lalu pembahasan selanjutnya yakni kontrol simulasi. Nah, dalam kasus ini sudah ditentukan ya teman-teman ya. Jadi delta T yang digunakan adalah 0,0025, lalu right interval yang ditentukan berdasarkan 1 dibagi F kali 20 kali delta T, sehingga didapati right interval sebesar 100. Lalu start time 0 second dan end time sebesar 10 dibagi F, sehingga didapati 50 second. Lalu perhitungan vorticity dan force coefficient untuk masing-masing silinder dikontrol DIC, sehingga didapati perhitungan pada open form seperti yang sudah saya cantumkan di slide. Lalu di sini saya mencantumkan simulasi dari vorticity. Jadi kita lihat dulu teman-teman.
Nah, dari simulasi ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, jadi gelombang air laut ini mengarah ke kanan dan ke kiri dari silinder, menunjukkan atau menggambarkan dari kasus yang sudah saya bacakan di awal, yakni gelombang air laut yang mengenai silinder, 4 silinder tadi ya teman-teman ya. Lalu saya lanjutkan, di sini ada plot kontur vorticity dan tekanan, di mana di sini didapati 2T atau 2 waktu. Yang pertama, T yang pertama didapati dari hasil 5,0 dibagi F sehingga didapati 25, dan T yang kedua yakni 27,5 second. Selanjutnya di sini saya cantumkan contoh gambarnya ya teman-teman ya. Untuk warna yang dominan hijau ini atau warna yang sebelah atas itu menunjukkan plot contour vorticity dari T25 dan T27,5 yang ada di kanan. Selanjutnya untuk gambar yang di bawah yang dominan coklat atau merah bata ini menunjukkan plot kontur dari tekanan, di mana yang sebelah kiri menunjukkan plot kontur tekanan dari T sama dengan 25 second, dan yang sebelah kanan saya ini menunjukkan plot kontur tekanan dari T sama dengan 27,5 second. Selanjutnya di sini saya berikan hasil grafik dari koefisien gaya terhadap waktu. Di sini ada hasil dari silinder 1 ya teman-teman ya, ada plot drag koefisien dan plot lift koefisien. Untuk silinder 1 sendiri di sini saya memberikan batasan di mana batasan untuk plot drag koefisien ini dari 0,5 sampai minus 0,5. Selanjutnya untuk plot lift koefisien seperti yang sudah tertera pada slide berikut ini. Selanjutnya ini untuk silinder kedua sama seperti tadi tapi dengan batasan yang berbeda. Ini untuk silinder 3 dan yang terakhir silinder 4. Nah, jadi ini sudah sesuai ya teman-teman ya, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, bahwa di sini kita menggunakan 4 silinder. Nah, dari grafik yang sudah saya tampilkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan jika pada grafik masing-masing gaya, drag koefisien cenderung memiliki nilai atau koefisien yang sama, atau bisa dibilang konstan. Sedangkan untuk koefisien gaya yang terbesar terjadi pada silinder keempat. Nah, demikian keseluruhan pembahasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.